sekarang nongol chat-chat lu sama Cindy yang VN itu. Hola netizen yang tercinta. Urusan Loli anak Nikita Mirzani dengan utang endorsement 90 juta rupiah masih belum selesai. Yang terbaru, akun yang dibuat untuk menagih utang Loli kembali berulah dengan membagikan voice note berisi suara Loli tengah tantrum dan nangis-nangis. Sebelum voice note, akun Instagram @balikinuang 90 juta lebih dulu mengungkap reaksi Fadel Bajide, pacar Loli, saat diberitahu oleh seorang kenalan bernama Cindy Claudia bahwa sang kekasih mencoba bunuh diri. Alih-alih khawatir pada kondisi Loli, Fadel Bajide malah membalas chat tersebut dengan balasan yang terkesan bodoh amat. Tidak lama kemudian, sebuah voice note yang cukup mengejutkan dirilis. Terdengar suara diduga Loli yang sedang tantrum dan mengamuk kepada Cindy. Kuat dugaan, Loli marah besar karena Cindy melapor kepada Fadel Bajide tentang kondisinya. Menariknya, setelah ngamuk-ngamuk, Loli langsung meminta maaf kepada Cindy dan memohon agar tidak ditinggalkan. Netizen yang berbakti sontak curiga kondisi mental Loli sebenarnya tidak stabil. Sementara itu, Cindy yang merupakan mantan sahabat Loli menegaskan bahwa bukan dirinya yang menyebarkan voice note tersebut. Cindy, diam! Cindy! Diam, gak usah ngechat pacar aku! Lo ngapain bilangin ke dia semuanya? Kenapa? 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 Kenapa lo ceritain semuanya ke dia yang gue ceritain ke lo? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. VN-nya si Loli ke si Cindy. Gue kira masalah 90 juta ini udah selesai ya, karena memang masih sisa berapa juta gitu kan. Kalau gue rasa si Cindy ini sebenarnya anaknya baik kok gitu, karena ada waktu si akun 90 juta ini ngejelasin nge-up ini ya, nge-up si VN-nya ini, si Cindy tuh bilang kayak, kakak jangan sering nge-up dong, biar si Loli tuh ada kerjaan, ada endorse, jadi si Loli bisa bayar hutang, sisa hutang ke kakak gitu-gitulah. Pokoknya sebenarnya baik nih anaknya nih, cuman kesian di gituin mulu sama si Loli. Kalau menurut gue ya, dari nangisnya Loli ini tuh kayaknya Loli harus istirahat main sosmed deh. Ya saran dari gue ya Loli, lo diem dulu, nggak usah main sosmed, nggak usah buka internet, istirahat gitu. Apa ya ceritanya, bed rest gitu dari internet ini. Tapi kalau lo istirahat juga, gimana cara lo buat bayar sisa utang yang masih ada ya? Gue juga bingung sih sebenarnya. Karena gimana ya, kalau gue lihat-lihat tuh kayak ini anak butuh off dari semua sosial media deh buat nyembuhin tantrumnya ini gitu. Kayaknya dia benar-benar harus stop main HP ya, kayak seminggu 2 minggu gitu stop main sosial media. Jadi kan masalah dia tuh kayak beruntun kan, setiap hari tuh ada aja masalah baru lagi, ada lagi yang baru, yang ini belum selesai, dan semuanya tuh masalahnya belum selesai gitu loh. Kayak masalahnya tuh terus ada dan belum ada yang diselesaikan gitu. Jadi menurut gue kayak Loli tuh harus stop main sosial media, dia istirahat 1 minggu 2 minggu untuk berpikir gitu loh, untuk mikir nih apa ya yang salah gitu, gue harus gimana ya, gue harus ngapain ya gitu, gimana ya caranya biar gue tuh selesaiin ini masalah gue, dengan dia stop untuk blunder gitu. Jangan mau ditemuin sama wartawan, jangan mau ditanya-tanya, jangan mau, ya pokoknya gitu deh, karena pasti satu persatu masalah dia muncul terus gitu loh, kayak nggak habis-habis say. Gimana ya, menurut gue Loli harus stop buka sosmed deh Laura ya. Lu pakai waktu lu selama seminggu 2 minggu untuk berpikir, untuk adem, biar lu tuh ngerti gitu loh kesalahan lo, nyokap lo, teman lo, lingkungan lo, dan lain-lain gitu ya. Ya gimana ya, kayaknya hampir seluruh rakyat Indonesia ini kan dari awal juga pro ke dia kan, kayak membela dia, akan mojokin kita gitu kan. Banyak banget kan yang ngebelain dia, bahkan ibu-ibu tuh pasti banyak kan ngebelain dia deh gitu. Beberapa doang yang kayak ngebelain kita, termasuk gue
yang awalnya ngebelain dia, terus akhirnya gue pro ke Nikita juga. Memang anaknya ini tidak mau mendengar nasihat dari netizen gitu loh, kayak Yolo ini gitu kan, yang bikin VT bla bla, terus dari seleb TikTok yang lain juga gitu kepada bikin video, Loli lu pulang deh, Loli lu udah deh Loli bla segala macam, udah kan gitu. Dan memang tidak berhasil gitu, dan memang nggak didengar sama anak ya, gimana ya say. Kayaknya emang satu-satunya orang yang didengar, satu-satunya orang yang dilihat, satu-satunya orang yang dianggap baik sama si Loli ini saat ini adalah cuman Fadel gitu. Jadi apapun yang dikatakan Fadel, dia akan percaya, dia akan ke-trigger, jadi dia nggak peduli dengan omongan orang lain. Udah itu doang sih. Tapi gue tetap saranin buat Loli untuk mending lu istirahat gitu ya, lu istirahat, lu detox gitu, detox sosmed. Bahkan di konten gue sebelumnya itu kan ada yang beberapa kali bahas dia ya gitu. Itu aja gue banyak banget ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, yang ngehujat gue kayak urus aja lah gitu. Maksud gue kan bikin video itu adalah gue berharap si Loli nonton dan dia tuh lihat kalau banyak orang yang berharap dia itu stop gitu. Banyak orang yang berharap dia supaya detox dari sosmed gitu. Lu fokus aja gimana caranya lu selesaiin masalah lo gitu ya. Lu menghilang dulu, lu selesaiin, lu pakai buat berpikir gimana caranya masalah itu selesai gitu loh. Hidup tanpa ridho dari seorang ibu itu udah pasti hancur. Dari awal gue ngontenin si L ini bukan semerta-merta untuk ngegibahin hidup dia dengan ibunya, tidak. Tapi juga karena gue sharing tentang hidup gue, pengalaman hidup gue, cerita hidup gue. Kemarin konten terakhir gue tentang si L ini gue sempet bilang, emang ini orang nih, ini anak nih gak mau speak up gitu ya, sekali-sekali speak up kayak gitu. Ternyata beberapa hari kemudian waktu bapak gue meninggal, ini si L ini diwawancara guys. Dan hasil wawancaranya itu lumayan mencengangkan. Duh Lolai, menurut gue kayaknya lu harus off sosmed dulu deh. Kayaknya lu harus vakum dari sosmed dulu deh. Jangan pegang HP dulu gitu. Karena menurut gue ini masalah lu tuh udah merembet kemana-mana. Gue takut psikis sama mental lu itu kena. Kemarin terakhir baru nongol Mami Eda. Sekarang nongol chat-chat lu sama Cindy yang VN itu. Gue gak tahu itu chat baru apa chat lama, tapi itu chat VN bisa tersebar. Akhirnya nongol lagi tuh drama baru ya kan, nongol lagi. Lama-lama nih yang gue pikirin ya, kayaknya si L ini butuh profesional guys. Lama-lama gue juga kasihan gitu, kayak ngelihat ini anak tuh, memang ini anak tuh kuat gitu ya, mentalnya kuat gitu. Tapi karena gue seorang ibu dan gue seorang anak, gue takut aja kalau si Lolai ini mental dan psikisnya tuh kena gitu sampai kesini gitu kan, kasihan ya kan, masih muda gitu. Dan menurut gue si Lolai ini memang butuh perhatian yang lebih ekstra dibandingkan orang-orang yang lain, dibandingkan anak-anak yang lain. Jadi ekstranya tuh bener-bener ekstra gitu. Dan Lolai menurut gua bisa jadi masalah-masalah lo yang merembet kemana-mana ini dan masalah lo yang baru terbuka sekarang ini adalah mungkin juga karena hubungan lo dengan ibu lo yang kurang baik atau bisa dibilang terputus gitu ya. Karena memang hidup tanpa seorang ibu dan tanpa orang tua itu berat banget Lolai. Gue baru ngerasain ya, nyokap gue itu meninggal Desember 2021 kemarin, dan baru kemarin ya 6 April bapak gue meninggal juga Lolai. Jadi kalau ada orang bilang dunia hancur tanpa ibu, itu bener Lolai. By the way ini udah lebaran Lolai. Lu mau ngelanjutin sampai drama part berapa? Gua ladenin, gua lanjutin. Soalnya gue udah terlanjur kecemplung ya. Gue udah terlanjur ikut campur masalah lu sama mak lu. Jadi lu mau nyampe drama part berapa, season berapa, gua ladenin, gua ikutin. Loli semua cerita tentang hidup lu di TikTok. Nggak di TikTok, nggak di YouTube, pokoknya ada aja kisah hidup lu. Ampun dah. Loli gue pengen jualan aja harus dengerin cerita tentang hidup lu. Gemes. Lu tau gak kenapa gue gemes? Karena lu tuh orangnya bebal ternyata ya. Bebal, lu tau gak bebal? Lu tau bebal gak? Bebal. Udah lu pulang. Gak usah lu lama-lama di rumah orang. Malu. Dengerin orang yang serumah sama lu. Mak lu dengerin. Gak usah orang lain. Aduh. Lu tau gak mak lu susah payah cari uang 1,2 M buat sekolahin lu di luar negeri, tapi lu sia-siain. Bebel. Gue yang pernah Badung aja kok kayaknya gue gemes.
banget sama hidupnya Loli. Bukannya lu ke podcast ngebela diri, cari pembelaan. Udah, cukup, minta maaf, pulang. Gua walaupun kayak gini-gini aja ya, gua bisa cium kaki emak gua cuci kaki emak gua minum tuh air cucian emak gua. Malu nggak? Enggak. Jangankan warisan, gue bisa makan aja gue bersyukur, Loli. Enak jadi lu dikasih warisan sebanyak itu dari emak lu. Nah, makanya jangan badung-badung, Loli. Udah minta maaf.